Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Episode 31. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya Amara tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tanpa membuang waktu lagi, Amara masuk ke ruangan tunggu penerbangan yang bertujuan Jerman. Karena sebelumnya, Amara sudah mengurus tiketnya lewat aplikasi. Ketika terdengar panggilan keberangkatan, Amara kembali keluar ruangan dan secepatnya meninggalkan bandara. Amara memutuskan untuk menginap di hotel terlebih dulu karena penerbangan sebenarnya akan dilakukan hari esok. Karena hotel yang Amara tuju tak jauh dari bandara, akhirnya hanya memakan waktu kurang lebih 15 menit. Amara tiba di hotel tersebut. Semoga saja dengan caraku seperti ini, Ares tak dapat melacakku, ucap Amara yang mengingat Bimo, ahli di bidang teknologi, dan mengingat kejadian sebelumnya. Bimo dengan mudahnya mengetahui keberadaan Amara yang beberapa lalu di Surabaya. Di sisi lain, Ares yang tidak mengetahui kepergian Amara mendatangi perusahaan yang dipimpin Amara untuk mengajak Amara makan siang bersama. Setelah Ares tiba di ruangan Amara, Ares tak melihat keberadaan Amara. "Riz, Amara kemana? Apa ada jadwal pertemuan di luar?" tanya Ares pada Rizka, sekretaris Amara. "Maaf Pak, Ibu Amara berangkat tadi pagi. Katanya ada urusan di luar kota," jawab Rizka dengan jujur. "Keluar kota?" jawab Ares sedikit berteriak, karena terkejut mendengar ucapan Rizka. "Kemana?" lanjut Ares dengan sikap dinginnya, membuat Rizka ketakutan. Keluar kota Pak," ucap Rizka mengulang kembali ucapannya, saking gugupnya berhadapan langsung dengan direktur utama pemilik perusahaan pusat yang sangat disegani semua orang. "Saya tahu keluar kota itu kemana," ucap Ares semakin marah. Maaf Pak, kalau itu saya tidak tahu," ucap Rizka menunduk ketakutan. Tanpa bicara lagi, Ares keluar dari ruangan itu, membuat Rizka bingung karena Ares tak mengetahui kepergian Amara. "Bim, cek semua bandara dan cari nama istriku di tujuan penerbangan hari ini," perintah Ares langsung mematikan teleponnya sepihak. Bimo yang mendengarnya pun bingung, tapi langsung melaksanakan perintah tuan mudanya karena tahu dengan sikap tuan mudanya tak bisa dibantah. Karena dikejutkan dengan kepergian Amara, Ares pun memilih untuk pulang ke rumahnya, tak kembali lagi ke kantor, karena yang ada di pikiran Ares saat ini hanya mengkhawatirkan Amara yang pergi secara tiba-tiba. Ares tak pernah menyangka Amara akan pergi dengan tiba-tiba, karena mengingat sejak peristiwa itu, Amara nampak biasa-biasa saja, selalu tersenyum, walaupun memang Amara lebih memilih tidur di kamar Evan. Sementara itu di kediaman keluarga Reksa Wijaya, "Mah, Pah, maafkan Amara atas ketidaksopanan Amara yang pergi tanpa pamit dan hanya meninggalkan sepucuk surat. Amara sangat sayang Mama dan Papa. Amara tak sanggup jika harus berpamitan secara langsung. Amara butuh waktu untuk sendiri. Amara harap Mama dan Papa bisa mengerti dengan keputusan Amara. Tolong jaga Repan ya Ma. Amara udah bilang ke Repan kalau Amara ada kerjaan di luar kota. Terima kasih atas semuanya Ma. Salam sama Papa. Hormat Amara." Marissa hanya bisa menangis setelah membaca surat yang ditinggalkan Amara di kamar Repan. Tuan besar mengusap-usap pundak istrinya agar bisa lebih tenang dan menghargai serta mendukung keputusan menantunya. Ya, wanita mana yang bisa terima melihat suaminya selingkuh di depan mata kepalanya sendiri? "Mah, udahlah, jangan nangis terus. Mau tidak mau kita harus mendukung dan menerima semua keputusan menantu kita. Papa yakin menantu kita akan baik-baik saja. Dia wanita yang kuat," ucap tuan besar yang terus menenangkan istrinya. "Mama takut Amara gak akan kembali lagi Pak. Mama ingin agar Papa mencari keberadaan Amara," kata Marissa dengan air mata yang membasahi pipinya. Kemudian tuan besar dan Marissa yang berada di kamar Evan dikagetkan dengan Ares yang membuka pintu kamar Evan secara kasar. "Pah, Ma, kalian tahu istriku kemana?" tanya Ares dengan paniknya. Plak! Tuan besar menampar wajah putra kesayangannya untuk pertama kalinya, dan itu membuat bibir Ares mengeluarkan darah. "Istri kamu bilang setelah apa yang kamu lakukan kepadanya. Wanita mana yang bisa menerima hal seperti itu Ares?" teriak tuan besar dengan amarah yang tak dapat lagi ditahannya.
"Mah, Pak, aku hilaf. Aku nggak tahu kenapa saat itu bibirku membalas perlakuan Sheila," ucap Ares dengan penuh penyesalan. "Itu karena kamu belum bisa merubah kelakuanmu, Ares," ucap Marissa ikut bicara, membalas perkataan Ares dengan sikap dinginnya. "Aku sudah menyuruh Bimo memeriksa semua penerbangan hari ini, dan aku akan segera menyusulnya dimanapun dia berada," kata Ares dengan tatapan kosongnya. "Amara bukanlah wanita lemah dan manja yang hanya bisa menggantungkan hidupnya padamu. Dia bukan wanita seperti yang selama ini kamu kenal, yang hanya bisa menghabiskan uangmu dan memanfaatkan kekayaanmu," ujar Tuan Besar menyadarkan anaknya yang tak bisa mengendalikan nafsunya. "Mama kurang yakin kamu bisa menemukan Amara jika dulu dia bisa hidup dengan sangat layak meskipun dalam keadaan hamil. Apalagi sekarang dia tak punya beban hidup. Apalagi dengan wajahnya yang cantik. Pasti lelaki di luar sana sangat mengantri ingin menjadi pendamping hidupnya," kata Marissa mengompori Ares, dan itu berhasil membuat Ares marah. "Ma, jangan berkata seperti itu. Amara adalah istriku dan akan tetap seperti itu selamanya. Aku akan menyelesaikan kesalahpahaman ini dan membawanya pulang," balas Ares sengit. "Sebelum kamu mencarinya, selesaikan dulu semua persoalanmu dengan para wanita pemuas nafsumu dan temukan cara agar Amara kembali mempercayaimu. Karena kejadian itu terjadi di depan matanya," kata Marissa panjang lebar. "Maksud Mama?" jawab Ares masih tidak mengerti, membuat Marissa marah dan meninggalkan Ares berjalan masuk ke kamarnya. "Besok kami akan pergi ke Eropa, dan kamu boleh menjenguk Repan jika rindu," ujar Tuan Besar dan berjalan meninggalkan Ares mengikuti langkah istrinya. Ares terdiam mencerna ucapan mamanya, apalagi setelah mendengar mereka akan pergi ke Eropa dengan sangat tiba-tiba, membuat Ares sangat frustasi. Keesokan harinya tanpa pamit pada Ares beserta cucunya berangkat lebih pagi menuju bandara. Mereka akan menetap di Eropa untuk sementara waktu yang tak dapat mereka tentukan. Ares pun demikian, tak ingin membuang waktunya bersiap berangkat ke bandara karena Bimo telah berhasil menemukan data penerbangan atas nama Amara dengan tujuan Jerman. Sementara itu di sebuah hotel yang tak jauh dari bandara, Amara baru saja bangun dari tidurnya, bergegas untuk membersihkan diri. Kemudian membuka laptopnya untuk memeriksa laporan hasil rapat yang dikirim dari Rizka. Amara mengerjakan laporan perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya karena tak ingin mengecewakan mertuanya yang sudah mempercayainya, dan itu dia kerjakan dari jarak jauh. Waktu pun terus berlalu dan hari pun berganti malam. Amara segera bersiap untuk meninggalkan hotel karena tak mau ketinggalan pesawat yang sudah Amara atur sebelumnya. Hanya memakan waktu kurang lebih dari 10 menit. Akhirnya Amara tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Amara berjalan memasuki ruang tunggu penerbangan dengan sangat hati-hati karena tak mau keberadaannya terlihat CCTV, karena sadar mengingat Ares orang yang sangat berpengaruh di negara ini bisa melakukan apa saja. Setelah melewati dengan penuh perhitungan, kini Amara duduk dengan tenang menunggu jadwal penerbangan tujuan Malaysia, negara yang masih bertetangga dengan Indonesia. Amara sengaja memilih negara yang bertetangga dengan Indonesia karena sewaktu-waktu jika harus menghadiri rapat perusahaan yang tak dapat diwakilkan dapat dijangkau dengan mudah. Hanya dengan hitungan menit panggilan suara penerbangan pun terdengar. Amara pun berjalan untuk memasuki pesawat. Ketika beberapa langkah lagi mendekati pintu pesawat, Amara menghentikan langkahnya dengan meneteskan air mata di pipinya, mengingat dirinya akan berpisah dengan anaknya dengan waktu yang Amara sendiri pun tak tahu sampai kapan. Amara menarik napas dalam-dalam dan membuangnya secara kasar, seolah melepas beban yang sangat berat untuk Amara tinggalkan. Dan yang lebih penting lagi, Ares tak akan pernah menyangka jika Amara berada di Malaysia, negara yang cukup dekat dengan Indonesia. Sesuai data maskapai yang Bimo temukan, nama Amara Purti Artalina dengan tujuan penerbangan Jerman, dan itu membuat Ares sangat yakin bahwa Amara pergi ke Jerman karena sesuai dengan pendidikan yang pernah Amara tempuh di negara itu.